Audio. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan kembali dulu ya ke tutorial basic dari SQL, dan hari ini kita akan membahas case when statement. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang, dan jangan lupa untuk tonton dulu video-video sebelumnya yang ada di playlist ini ataupun di playlist yang satunya terkait dengan HackerRank ya teman-teman. Dan pastikan juga teman-teman nonton dari awal supaya apa yang kita bahas hari ini lebih nyambung gitu ya. Oke, jangan lupa juga teman-teman di like, di komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja sesi hari ini. Oke, kita akan membahas tentang case when statement. Nah, ini apa ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Oke, case when statement ini adalah sebuah conditional expression ya di dalam sebuah query. Oke, lalu, nah, fungsinya adalah ketika kita ingin melakukan operasi logika bersyarat di dalam sebuah query, itu juga bisa. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman baca definisinya ini akan bingung. Jadi, nanti kita akan jelaskan lebih dalam dengan contoh ya, teman-teman. Yang jelas ini penggunaannya sangat fleksibel, bisa digunakan di berbagai situasi. Oke, seperti itu. Oke, nah, kalau sinteksnya ini sebenarnya sederhana, teman-teman. Dia selalu diawali dengan kata case, lalu disambung when, lalu then. Selalu seperti itu, dan diakhiri dengan and. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya cara bacanya begini, teman-teman. Case itu, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu mungkin kayak ketika gitu ya. Ketika, saat gitu ya. When ini saat. Nah, misalkan gini, jika yang terjadi adalah kondisi A, maka keluarkan output ini gitu. Kayak misalkan contohnya nilai lah ya, misalkan jika nilainya itu lebih besar dari 75 gitu ya, standar kelulusan minimum, maka hasilnya lulus. Nah, kalau misalkan sebaliknya, misalkan kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus atau remedial. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan lanjutkan ya dengan hands-on time. Kita akan praktik langsung gimana penggunaan case when di keseharian kita gitu ya, sebagai seorang data scientist atau seorang data analis. Oke, sekarang kita geser dulu ke The Beaver, dan jangan lupa skripnya bisa teman-teman download ya di link yang saya kasih di deskripsi. Oke teman-teman, kita udah geser ya ke The Beaver. Seperti biasa kita akan membuat tabelnya dulu, menginsert datanya, dan kita akan langsung coba query-nya ya. Hari ini kita akan coba case when statement. Oke, di sini kita akan membuat tabel ya, tabel baru yang bernama students, berisi 3 kolom ya teman-teman, student ID, student name, dan exam score ya, nilai ujian gitu. Oke, kita create dulu tabelnya. Oke, berhasil. Nah, setelah kita create tabelnya, kita akan insert nih datanya, ada 8 baris seperti ini cara insertnya ya teman-teman. Kita insert saja dan berhasil. Nah, sekarang kita coba. Nah, kayak gini contohnya, ini contoh sederhana banget ya teman-teman. Jadi kenapa disebut dengan conditional expression? Karena kita memanfaatkan data yang udah ada di tabel itu dan menciptakan sebuah kolom baru berhasil dari conditional expression yang tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kan tadi kolomnya ada 3 ya, student ID, student name, dan exam score. Nah, kita ingin bikin 2 kolom baru. Nah, kolom barunya itu ada 2 nih. Yang pertama, exam status. Ya, dia itu lulus atau remedial atau gagal gitu ya ujiannya, atau harus mengulang. Nah, yang kedua itu grades. Grades itu biasanya dalam nilai itu dikonversi ya menjadi huruf A, A-, dan seterusnya sampai C ataupun F, seperti itu. Nah, kita kan punya data cuma seperti ini ya. 85, 80, 75, dan seterusnya. Ini nilai-nilainya nih masing-masing. Nah, kalau misalkan kita jalankan nih query yang ini, teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita ini gimana nih kok bisa tahu-tahu muncul ya kolom yang namanya exam status dan grades. Nah, ini kita menggunakan query atau statement yang namanya case when. Jadi cara bacanya seperti ini, teman-teman. Case, ketika exam score lebih besar dari atau sama dengan 55, maka hasilnya pass. Pass itu artinya lulus ya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, else di sini artinya adalah, nah, jika tidak memenuhi kondisi ini ya, selain kondisi ini nih, ini kebetulan kondisinya cuma 1 ya, lebih besar dari atau sama dengan 55.
kalau misalkan tidak lebih besar dari atau sama dengan 55, artinya ya berarti ya 54 ke bawah gitu ya, teman-teman ya. Maka hasilnya fail. Nah, makanya kita lihat di sini. Nih, yang lain dari nilai 85 sampai dengan 55 dia statusnya adalah pass ya, lulus. Sedangkan yang 50 hasilnya adalah fail. Oke, kira-kira udah nangkep belum teman-teman? Begitu ya, ini contoh yang sederhana yang pertama. Nah, sekarang kita coba geser ke case when yang kedua. Kita pingin konversi exam score ini yang berupa angka menjadi grades ya, dalam bentuk huruf ya. Kalau ini seingat saya sih zaman saya kuliah seperti ini ya, cara gradingnya gitu, dari A minus, B plus, B minus, C plus, C sampai F. Standar minimum banget lulus tuh C kalau nggak salah ya, kalau dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, nah gini cara bacanya teman-teman. Case when, nah ketika exam score-nya lebih besar dari atau sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Nah, ketika exam score-nya lebih besar dari atau sama dengan 80, nah ini karena di sini udah ada yang lebih besar dari sama dengan 85, berarti yang nilainya A- itu hanya nilai dari 80, 81, 82, 83, 84 ya. 85 ke sana itu A. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau yang ketiga, exam score lebih besar dari sama dengan 75 sama dengan B+. Nah, makanya kita lihat ya contohnya nih. Si Alice exam score-nya 85, statusnya pass, lulus, grades-nya A. Bener kan ya? Lebih besar dari atau sama dengan 85, A. Oke. Lalu yang 80, ya, ini ada Bob, lulus, A-, sesuai ya, seperti dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini penggunaan yang saya contohin ini memang sederhana, teman-teman. Ini bisa sangat fleksibel ya. Menggunakan case when ini sangat fleksibel. Misalkan teman-teman mau bikin, ini kan exam score-nya cuma satu. Misalkan kalau exam score-nya ada 3 lah, anggaplah contoh IPA, terus bahasa Inggris sama matematika gitu. Misalnya nilainya ada 3 kolom gitu. Nah, terus teman-teman mau buat syaratnya, misalkan lulus itu kalau rata-rata dari ketiga nilai itu 75 misalkan gitu. Itu bisa juga gitu. Misalkan pakai fungsi average. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin di video yang lain saya akan kasih contoh yang lebih kompleks, yang lebih seru gitu ya, lebih menantang. Tapi yang penting teman-teman paham dulu nih konsepnya penggunaan case when statement ini. Karena ini penggunaannya sangat fleksibel dan sangat mungkin diulik gitu ya lebih jauh. Oke teman-teman, kira-kira video kali ini itu aja hari ini. Mungkin agak panjang karena memang ini konsep yang sangat penting. Statement yang bakalan sering teman-teman pakai ya ketika menjadi seorang data analis ataupun data scientist. Jadi pastikan teman-teman paham. Dan jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya supaya makin paham gitu ya tentang dasar-dasar SQL. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.